Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng memakai teknik wawasan, dan mendapati bahwa ada beberapa ahli yang sudah bersiap menyergapnya kapan saja dari atap aula. Mengetahui itu, tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng bergegas mengeluarkan pedangnya, dan langsung menebas atap aula tempat beberapa ahli itu mengintai. Akibat atap aula yang hancur, para ahli yang mengintai seketika terjatuh tepat mengelilingi Jiang Cheng di dalam aula. Melihat para pembunuh yang terjatuh tepat di sekelilingnya, Jiang Cheng sontak berteriak marah. "Baiklah, kamu kaisar tua, kau bilang jika aku setuju membantumu mengalahkan Lan Yu, kau akan menjadikanku menantumu, tapi kenapa banyak pembunuh sudah bersiap di atas kepalaku? Katakan saja, kau sebenarnya ingin mengambil nyawa kami berdua saat kami sudah kelelahan dalam pertarungan, bukan?" Kaisar Xiang Gao sontak terkejut, dalam hatinya, bagaimana dia bisa tahu? Jelas aku telah menyembunyikan nafas keberadaan semua pembunuh menggunakan formasi besar. Jadi sangat mustahil untuk mendeteksinya dengan kekuatan di bawah tahap Sein Entering. Mendengar perkataan Jiang Cheng, Lan Yu sontak tersulut emosi. "Ning Ti, kau jalang yang tak tahu berterima kasih, beraninya kau berkomplot melawanku, apa kamu sudah tidak takut mati?" Akan tetapi, bukannya takut, Ning Ti justru menantangnya. "Coba saja, bunuh aku kalau bisa." Melihat Ning Ti yang sudah begitu berani padanya, Lan Yu bergegas mengaktifkan kutukan yang telah dia pasang pada tubuh Ning Ti. Namun, setelah menunggu beberapa saat, kutukan yang berada di tubuh Ning Ti, sama sekali tidak melukai tubuhnya, menandakan bahwa kutukan telah dihilangkan. Menyadari bahwa kutukan yang telah dia buat di tubuh Ning Ti telah dihilangkan, Lan Yu sontak terkejut tak percaya, Bagaimana mungkin kutukan yang aku pasang hilang?" Ning Ti menanggapi, "Haha, apa kamu terkejut, mengetahui bahwa tanda kutukan yang telah kamu pasang di tubuhku telah berhasil kuhilangkan?" Tak ingin menyerah, Lan Yu bergegas meminta Jiang Cheng menjadi sekutunya. "Jiang Cheng, kamu telah melihat wajah asli mereka, jadi mari kita saling membantu untuk membunuh mereka." Sambil tertawa licik, Xiang Gao menanggapi, "Hehehe, mari kita lihat kamu atau aku yang akan mati kali ini." Tak menunggu lama, setelah perkataan Kaisar Xiang Gao terdengar, dari luar aula para prajurit yang dipimpin Jenderal Xia Houjun bergegas mengepung mereka berdua. Melihat hanya Xia Houjun dan para bawahannya yang datang, Lan Yu sangat percaya diri bisa menang. Hanya mengandalkan mereka untuk membunuhku?" Namun, tepat ketika Lan Yu selesai mengatakan itu, dari belakang terlihat dua orang yang datang. "Bagaimana jika ditambah kita berdua? Apa sudah cukup untuk membunuhmu?" Dua orang yang baru datang adalah kedua putra suci, Yu Liang dan Han Huayuan. Melihat kedua orang itu, dengan santai Jiang Cheng bertanya, "Siapa dua orang yang baru datang ini?" Mereka adalah Yu Liang dan Han Huayuan, keduanya merupakan seorang putra suci dari Silent Holy Land. Mereka berdua berada di tahap Dao Palace tingkat 9, mereka tidak lebih lemah dariku. Dengan sangat sombong, Ning Ti bertanya, "Lan Yu, apa kamu ingin tahu caraku menyingkirkan tanda kutukan yang kamu pasang di tubuhku?" Lan Yu menanggapi, "Bukannya aku meremehkan mereka, tapi hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka berdua, itu masih tidak akan bisa melepaskan tanda kutukan yang aku pasang di tubuhmu." Yu Liang membalas, "Memang benar kita berdua tidak bisa menghilangkan tanda kutukan yang kamu pasang, akan tetapi saat kita datang ke sini, kita secara khusus membawa jimat suci milik guru." Lan Yu bergumam kesal, dalam hatinya, "Sial, karena aku terlalu fokus pada iblis harimau, aku sampai tidak menyadari bahwa jalang kecil Ning Ti sudah membuat rencana sejauh ini." Tanpa basa-basi, Lan Yu melirik Jiang Cheng, dan bertanya, "Jiang Cheng, sekarang kau cepat panggil iblis harimau, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia datang?" Jiang Cheng menjawab, "Kemungkinan 2 jam, dia baru akan sampai ke sini." Mengetahui itu, Lan Yu sontak berteriak marah, "Dasar bodoh, mengapa kamu tidak memanggilnya terlebih dahulu sebelum kemari? Jika butuh waktu 2 jam kita kemungkinan sudah tewas." Dengan wajah polos, Jiang Cheng membalas, "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" Karena sudah tidak ada pilihan lain, Lan Yu bergegas melepas penyamarannya dan bersiap untuk melakukan pertarungan. Sambil bersiap melawan, ia memberikan sebuah instruksi, "Aku akan menangani kedua putra suci itu,
dan kamu menangani Xiang Gao dan yang lainnya. Melihat penampilan Lan Yu yang begitu cantik, Jiang Cheng sontak terperangah, dalam hatinya, luar biasa, kecantikannya, sungguh luar biasa. Memanfaatkan kesempatan saat Jiang Cheng terpesona dengan kecantikan Lan Yu, Kaisar Xiang Gao bergegas melempar sebuah meja ke arah Jiang Cheng. Melihat Jiang Cheng yang hanya bengong dan tak menyadari serangan dari belakangnya, Lan Yu menegurnya, "Jiang Cheng, apa yang sedang kamu lakukan?" Karena Jiang Cheng sama sekali tak merespon tegurannya, dengan cepat, Lan Yu melompat menebas meja yang melesat ke arah Jiang Cheng. Akan tetapi bukannya sedikit waspada setelah diselamatkan, Jiang Cheng justru semakin terpesona, "Wow, hehe." Namun, secara tiba-tiba, sebuah tebasan melesat menghantam Lan Yu dari belakang. Mendapat serangan itu, dengan sangat kesal Lan Yu bertanya, "Jiang Cheng, bisakah kamu melakukannya? Aku tidak pernah berpikir bahwa aku Lan Yu akan jatuh di tangan pria sepertimu hari ini." Dengan semangat, Jiang Cheng menanggapi, seorang pria sejati tidak akan pernah mengatakan tidak. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng bergegas melirik ke arah Xiang Gao di samping dan bersiap untuk melawannya. Tak ingin tinggal diam, Xiang Gao langsung mengeluarkan piringan formasi untuk melawan Jiang Cheng, formasi besar, aktif. Tak mau kalah, Jiang Cheng juga mengeluarkan sisa roh naga biru, yang memiliki kemampuan pengontrolan mutlak formasi besar dinasti Qianxing. "Usahamu cukup bagus." Melihat piringan formasi di tangannya lenyap, setelah Jiang Cheng mengeluarkan sisa roh naga biru, Xiang Gao sontak terkejut, bagaimana ini mungkin? Akan tetapi, putra suci Yu Liang yang dari tadi diam, mulai mengambil tindakan, "Pedang datanglah." Tak menunggu lama, setelah perkataan Yu Liang terdengar, seluruh pedang milik prajurit di sana mulai berterbangan. Pedang Jiang Cheng juga ikut terbang menjauh. Pedangku, jangan pergi. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa mengendalikan pedangku?" Terlihat seluruh pedang yang tertarik, mulai memutari sebuah cahaya yang berada di atas Yu Liang. Lan Yu sontak terkejut. "Itu teknik pengendalian pedang?" Jiang Cheng bertanya. "Teknik pengendalian pedang apa itu? Kau akan segera tahu, sekarang cepat, berhati-hatilah." Tak berlama-lama lagi, Yu Liang bergegas memerintahkan pedang-pedangnya untuk menyerang, "Pedang pergi habisi mereka." Tak menunggu lama, puluhan pedang yang dikontrol Yu Liang, langsung melesat ke arah Lan Yu di bawah dengan sangat cepat. Putra suci Han Huayuan membuat sebuah tawaran, "Lan Yu, kembalilah dengan kita, dan sembahlah master kita sebagai mastermu, lalu kita akan mengampuni hidupmu, bagaimana?" Sambil melesat maju, Lan Yu membalas, "Kalian dari Silent Holy Land benar-benar terlalu sombong. Menyembah master kalian, omong kosong, dia bahkan tidak bisa melampauiku dalam waktu kurang dari 20 tahun, masih berharap menjadi masterku." Han Huayuan berniat membunuh Lan Yu dengan cara mengontrol tubuhnya, "Karena kamu telah mengatakan itu, maka kita akan segera membunuhmu demi master, cepat angkat pedangmu dan bunuh dirimu sendiri." Tak menunggu lama, setelah Han Huayuan memberikan perintah itu, tubuh Lan Yu secara tiba-tiba ingin menebas dirinya sendiri. Akan tetapi, Lan Yu masih bisa menghentikan teknik pengontrolan itu, "Hanya dengan kemampuanmu, kamu ingin langsung mengontrol tubuhku untuk bunuh diri." Tanpa basa-basi, ia bergegas menghancurkan teknik pengontrolan yang digunakan Han Huayuan. "Hancurkan." Teknik pengontrolan itu, seketika hancur. Melihat teknik yang digunakan Lan Yu untuk menghancurkan teknik Han Huayuan, salah seorang berteriak, "Apa itu Dao Palace tingkat immortal?" Namun, Han Huayuan sama sekali tidak terkejut melihat itu. "Aku sudah tahu bahwa kamu memiliki Dao Palace tingkat immortal, jadi kami sudah bersiap dengan 2 Dao Palace tingkat Xuan." Sementara itu, Jiang Cheng yang hanya menonton dari tadi, bergumam, "Nyatanya, kamu Nona, tidak perlu bekerja terlalu keras, berdiri saja di belakangku, dan tunggu kemenangan datang." Setelah mengatakan itu, tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng langsung menggunakan sisa roh naga biru, untuk mengaktifkan formasi besar dinasti Qianxing. Tak menunggu lama, pilar-pilar energi mulai bermunculan dari segala arah. Melihat itu, Kaisar Xiang Gao sontak terkejut. Dia benar-benar mematahkan kendaliku atas formasi besar, dan secara paksa mengaktifkan formasi di bawah kendalinya.
Orang-orang yang memiliki perisai Dao Palace bergegas mengaktifkan milik mereka masing-masing untuk bertahan dari amukan formasi, dan mereka yang tidak memilikinya langsung terbunuh di tempat. Kaisar Xiang Gao dan Putri Ningti juga menggunakan Dao Palace mereka untuk bertahan dari amukan formasi. Sementara itu, kedua putra suci yang menjadi sasaran formasi masih mencoba terus menghindari amukan formasi. Yu Liang membuat sebuah usulan. Basis kultivasi Jiang Cheng tidak terlalu tinggi, dia hanya bisa mengandalkan formasi besar, jadi akan lebih baik jika kita membereskan dia terlebih dahulu. Mendengar usulan itu, Han Huayuan bergegas menggunakan teknik ilusinya untuk menyerang Jiang Cheng tidur. Karena basis kultivasi Jiang Cheng yang masih rendah, dia sama sekali tak bisa menghindari teknik ilusi itu, dan seketika tertidur. Jiang Cheng masuk ke dalam sebuah ilusi, menjadi seorang pegawai di sebuah perusahaan. Apa yang terjadi padaku? Namun, tak lama, terdengar suara seseorang yang menegurnya, Jiang Cheng, kamu bengong lagi. Orang yang menegurnya, adalah Lan Yu yang berperan menjadi bos dalam ilusinya kali ini. Melihat Lan Yu berada di depannya, Jiang Cheng bergegas menggosok matanya, sambil berpikir, sial, ini pasti hanyalah sebuah mimpi. Namun setelah Jiang Cheng menggosok matanya selama beberapa saat, sosok Lan Yu masih belum hilang dari hadapannya. Melihat Jiang Cheng yang hanya diam, Lan Yu memarahinya, kenapa kamu linglung saat berbicara denganku? Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun padaku hanya karena kamu tampan. Tak lama, muncul notifikasi dari sistem Jiang Cheng. Ding, sistem tempat kerja super telah diaktifkan, terdeteksi bahwa host menghadapi sebuah ilusi di tempat kerja, dan tugas sistem dikeluarkan, untuk menaklukkan bos wanita. Mendapat tugas dari panel sistem, Jiang Cheng sontak sangat bersemangat. Tak menunggu lama, ia bergegas memulai penaklukannya, dengan mengangkat satu kaki Lan Yu. Itu benar, menjadi tampan berarti bisa melakukan apapun yang aku mau. Melihat Jiang Cheng yang mendekat ke arahnya, Lan Yu berteriak, Jiang Cheng, beraninya kamu. Akan tetapi, dengan cepat, Jiang Cheng menutup mulutnya. Dan berbisik, Lan Yu, aku pasti akan memakanmu hari ini. Tak menunggu lama, kejadian 18+ terjadi di dalam halusinasi Jiang Cheng. Sementara itu, di luar halusinasi, Jiang Cheng masih tertidur, sambil bergumam, Lan Yu, aku yakin aku pasti akan memakanmu hari ini. Mendengar ocehan Jiang Cheng, Lan Yu sontak berteriak, bajingan, apa yang kamu impikan? Sial, basis kultivasi orang ini masih terlalu rendah, jadi wajar dia tidak bisa melawan teknik ilusi. Setelah mengatakan itu, tak menunggu lama, Lan Yu bergegas melesat berniat menyerang Han Huayuan, dalam hatinya. Aku harus segera menyelamatkan Jiang Cheng dengan cepat, jika tidak saat Xiang Gao mendapatkan kembali kendali formasi besar, aku pasti akan mati. Akan tetapi, belum sempat dia menyerang, Yu Liang sudah dengan sigap menghadangnya, menggunakan teknik pengendalian pedang. Tak hanya itu, Han Huayuan juga sudah selesai mengambil kendali tubuh Jiang Cheng. Haha, kamu ingin menyelamatkan Jiang Cheng, itu tidak akan bisa. Tanpa basa-basi lagi, ia bergegas memerintahkan Jiang Cheng untuk bunuh diri. Jiang Cheng, segera bunuh dirimu sendiri. Menerima perintah itu, tanpa ragu, tangan Jiang Cheng langsung bergegas memelintir kepalanya sendiri. Tak menunggu lama, Jiang Cheng langsung terjatuh tewas di tempat. Lan Yu berteriak, Jiang Cheng, jangan mati. Mendapati dirinya bunuh diri, arwah Jiang Cheng sontak panik, sial-sial, sistem-sistem, aku benar-benar tidak bunuh diri. Aku tewas setelah terjebak dalam teknik pengendalian, jadi aku bukan bunuh diri secara sukarela. Ding, kematian host terdeteksi, penyebab kematian, terbunuh karena teknik pengendalian, pembunuh, Putra Suci Silent Holy Land, memberikan hadiah kepada host, harap tunggu. Ding, karena penampilan host yang sangat buruk di depan teknik pengendalian, membuat host kehilangan muka di depan seorang gadis. Jadi untuk mengembalikan harga diri host memperoleh, teknik pengendalian tingkat tinggi, versi uji coba selama 7 menit. Syukurlah, aku tidak dianggap bunuh diri, mendapatkan uji coba teknik pengendalian, jadi aku bisa mengendalikan tubuh siapapun sesuka hati. Ding, host akan segera dibangkitkan. Sementara itu, Lan Yu yang mengira Jiang Cheng telah tewas sontak panik. Sialan,
Jiang Cheng ini sudah mati, dia juga akan membuatku mati. Kaisar Xiang Gao sontak tertawa bangga, haha, penyihir, Jiang Cheng itu sudah mati, dan kendali formasi telah kembali ke tanganku. Tanpa basa-basi lagi, ia bergegas mengaktifkan formasi besar dinasti Qianxing, hari ini kamu pasti akan mati, hahaha. Tak menunggu lama, setelah formasi besar dinasti Qianxing diaktifkan, mulai bermunculan pilar-pilar energi di sekeliling Lan Yu. Pilar-pilar energi itu langsung melesat ke arah Lan Yu, yang masih mencoba bertahan menggunakan pedangnya. Akan tetapi karena memang formasi besar yang terlalu kuat, Lan Yu sontak terdorong mundur hingga batuk darah. Lan Yu seketika putus asa, dalam hatinya, apakah hari ini aku akan mati? Ini sungguh sangat memalukan, aku benar-benar tidak terima. Namun, Ning Ti menghentikan Xiang Gao, Kaisar, tunggu sebentar, jangan bunuh dia, cukup hapus saja basis kultivasinya, aku ingin menjadikan dia sebagai budakku, dan perlahan mempermalukannya. Mendengar perkataan Ning Ti, Lan Yu bersiap untuk bunuh diri, kau ingin mempermalukanku, bermimpilah. Akan tetapi, belum sempat dia bunuh diri, Jiang Cheng yang dikira sudah mati, mulai bangkit kembali, yang membuat orang di sana terkejut, apa yang terjadi? Dengan santai, Jiang Cheng bergumam, kalian benar-benar sangat tidak bisa dimengerti, karena kamu telah memberiku sebuah mimpi indah, jadi biarkan aku membalas kebaikan kalian, oke? Melihat Jiang Cheng yang masih hidup, Lan Yu sedikit lega, Jiang Cheng, kau masih hidup. Kaisar Xiang Gao sontak terheran, sialan, kenapa dia belum mati? Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil kendali formasi besar lagi. Tak menunggu lama, Xiang Gao bergegas berteriak memberikan sebuah instruksi, sebelum God Mansion-nya aktif kembali, cepat kalian serang dia dari berbagai sisi dan bunuh dia. Namun dengan santai, Jiang Cheng mencoba teknik pengendalian yang dipinjamkan sistemnya selama 7 menit, segera berhenti. Tepat setelah Jiang Cheng mengatakan itu, tubuh Kaisar Xiang Gao secara tiba-tiba terhenti di tempat. Tak menunggu lama, Jiang Cheng bergegas mengontrol tubuh Kaisar Xiang Gao dan memintanya untuk melepas pakaiannya, cepat lepas pakaianmu. Mendapat perintah itu, tubuh Kaisar Xiang Gao secara otomatis melepas pakaiannya sendiri. Apa yang terjadi? Tubuhku sekarang tidak di bawah kendaliku, mungkinkah dia juga bisa teknik pengendalian? Tak hanya mengontrol tubuh Xiang Gao, Jiang Cheng juga bergegas melirik kedua putra suci di belakang, kalian juga lepas pakaian. Menerima perintah itu, tubuh kedua putra suci juga secara otomatis melepas baju mereka masing-masing. Kau, bagaimana bisa kamu mengendalikan tubuh kita? Tak hanya mereka, tubuh Ning Ti juga secara otomatis melepas pakaiannya. Ini teknik pengendalian. Tak menunggu lama, Xiang Gao dan kedua putra suci telah melepas pakaiannya. Jiang Cheng bergegas memberikan perintah lagi. Kau dan kau, kalian bertiga segera bergulat 18+ dan saling menjelajahi tubuh secara mendalam. Suara-suara aneh pun terdengar, membuat Ning Ti berteriak marah. Ah, Yang Mulia, jangan membuat suara aneh seperti itu, di mana martabatmu sebagai seorang kaisar? Han Huayuan sontak berteriak marah, bajingan Jiang Cheng, jika kamu berani mempermalukan seorang putra suci Silent Holy Land, tunggu saja nanti aku pasti akan membunuhmu. Tanpa rasa takut, Jiang Cheng menanggapi, apa, kamu ingin membunuhku? Itu adalah hal bagus, kapan itu akan terjadi? Namun, secara tiba-tiba, muncul sebuah ledakan energi yang cukup dahsyat dari dalam aula, disertai dengan sebuah teriakan, makhluk jahat, cepat hentikan. Melihat siapa orang yang datang, Lan Yu sontak terkejut. Itu adalah kesadaran spiritual sejati dari Yang Mulia Jinghuan. Dia adalah Tetua Agung Silent Holy Land, Yang Mulia Jinghuang, kamu makhluk jahat, berhenti. Lan Yu bergegas memperingati Jiang Cheng, hati-hati, dia adalah Tetua Agung dari Silent Holy Land, Yang Mulia Jinghuang, berada di tahap Saint Entering. Tanpa basa-basi, Yang Mulia Jinghuang bersiap menyerang. Pencuri kecil pemberani, beraninya kau menghina Silent Holy Land-ku, matilah kau. Namun dengan santai, Jiang Cheng mencoba mengontrol tubuh spiritualnya, buka bajumu. Melihat itu, Yang Mulia Jinghuang sontak tertawa, haha, apa kamu berpikir bisa mengendalikan tubuh spiritualku? Namun tepat ketika dia selesai mengatakan itu,
Tubuh Yang Mulia Jing Huang mulai di luar kendalinya, dan secara otomatis membuka bajunya. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya berada di tahap destiny, jadi bagaimana bisa dia mengendalikan tubuh spiritualku? Tubuh spiritual Yang Mulia Jing Huang secara otomatis menari di udara, yang membuat Lan Yu terkejut dalam hatinya. Teknik pengendalian yang bahkan dapat mengontrol tahap Saint Entering, mungkinkah Jiang Cheng ini juga menyembunyikan basis kultivasinya? Mustahil, bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa melihatnya, kecuali dia bukan seorang kultivator yang berasal dari alam fana. Setelah mengendalikan tubuh semua musuhnya, Jiang Cheng bergegas memanggil Lan Yu ke arahnya. Lan Yu, kemarilah. Mendapat panggilan itu, secara otomatis tubuh Lan Yu langsung memeluk Jiang Cheng, sambil memakai kacamata entah dari mana. Jiang Cheng berteriak, ayo, mainkan musik, mari menari. Melihat tubuh spiritualnya yang begitu dipermalukan, sontak membuat Yang Mulia Jing Huang bergumam kesal, sialan, bagaimana mungkin ini terjadi padaku? Karena sudah tidak bisa menahan rasa malu, Yang Mulia Jing Huang berniat untuk membunuh tubuh spiritualnya sendiri. Bajingan, dia sangat mempermalukanku, aku tidak akan pernah mengampuni hidupnya. Tak menunggu lama, ia bergegas memukul kepala spiritualnya sendiri hingga tewas. Terimalah ini.